Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'i min yawmina hadza ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadri lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusurakum ya ahla darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur wa ya ahlan nur. Wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fitil kalam muddah. Selanjutnya dia mengqadha apa yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban syariat di masa-masa kemurtadannya. Contoh, dia murtadnya 1 tahun, sholat dia tinggalin, puasa Ramadan yang wajib kan dia tinggalin. Berarti kalau dia tobat berapa? Ya ganti itu, sholatnya selama 1 tahun. Kali aja tuh 5 kali 365 hari itu. Terus puasa Ramadan 30 hari, dia qada juga. Kewajiban itu. Nah Ustaz, bagaimana kalau orang qada 1 tahun? Kan capek Ustaz. Ya itu namanya taglidhan alaih. Kenapa orang murtad kalau dia kembali lagi dia tetap qada? Taglidhan, sanksi buat dia. Kenapa ente udah Islam ente sampai keluar? Ini sanksinya. Tapi kalau yang non muslim asli, sebelum yang enggak pernah Islam, kalau dia masuk Islam nggak ada qada. Kenapa begitu? Kok dibedakan? Targhiban alaih, memotivasi dia mau masuk Islam. Tapi kalau Islam kemudian murtad masuk Islam lagi, kenapa wajib qada? Ya taglidhan alaih. Karena kalau orang murtad nggak ada qada, wajib pada murtad nanti biar ninggalin sholat, nanti dah kita masuk Islam, pada begitu nanti. Makanya ada sanksi di situ bagi dia untuk mengqada apa yang dia tinggalkan. Nah, gimana cara qada sholatnya? Cara qada sholatnya ulama beda pendapat. Tapi kalau mazhab kita khususnya yang diterangkan oleh salah satu ulama Syafi'iyah, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ya, itu beliau menerangkan wajib menggunakan semua waktunya selain waktu-waktu wajibat, waktu-waktu yang emang dia perlu makan, minum, istinja, di luar waktu itu wajib dia gunakan semua untuk mengqada. Jadi nggak boleh tuh dia main handphone, nonton TV, dia ke mall, ke pasar, nggak boleh. Kalau dia kerja mungkin dia kerja boleh, dia nafkah. Selain itu nggak boleh. Wajib dia sholat, nggak boleh sholat sunnah. Itu dulu qada. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi ada pendapat kedua, ini lebih ringan. Pendapat Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahib Ratib Al-Haddad. Beliau punya fatwa bahwasanya kalau orang yang meninggalkan sholatnya banyak, boleh diqada di waktunya saja. Contoh nih, maghrib, dia 1 tahun, gimana? Ya udah, 1 tahun itu setiap sholat wajib, kalau biasanya dia sholat qobliyah atau sholat ba'diyah, dia ganti dengan sholat wajib, gitu. Selama apa? Selama masa yang dia tinggalkan, selama 1 tahun, ya 1 tahun deh. Jangan sholat sunnah dulu, jangan. Selesaikan dulu yang wajib. Selama 1 tahun dah tuh, begitu ya. Nah itu cara mengqadanya. Ini yang kedua lebih ringan sepertinya. Kalau yang pertama, walaupun itu pendapat Imam Ibnu Hajar agak lumayan, ya cuma memang seperti itu. Wala yuqbal minhu illa al-islam awil qatlu. Ya, tidak diterima darinya kecuali dia masuk Islam atau qatlu. Ini kalau hukum Islam, kalau orang murtad 2 kondisinya. Ente masuk Islam atau penggal. Kalau syariat ya, tapi di Indonesia jangan. Indonesia punya aturan. Wah, udah nggak sholat dipenggal, di penjara. Kita ada aturannya di sini. Ya, kalau emang dia misalnya negara-negara Islam yang menggunakan syariat Islam misalnya, penggal. Kalau begini, kalau penggal-penggal semuanya aturannya, wah itu berapa banyak orang udah hilang palanya.
Bayangin kepalanya. Ya. Nah ini kalau menerapkan hukum ini nanti di zaman Imam Mahdi kemungkinan. Imam Mahdi pemimpin di akhir zaman, semuanya dalam satu kendali, satu pemimpin, yaitu Imam Mahdi. Semuanya itu di bawah benderanya beliau, hukum Islam berjalan di situ. Ya, termasuk diterapkan itu. Kalau orang keluar dari Islam, enggak. Makanya susah mendapati orang ninggalin sholat nanti di akhir zaman. Ya, keluar ya penggal sama orang murtad penggal. Ya, kalau sekarang ya enggak. Ya kita ikut pakai hukum yang berlaku. Tapi begini pertanyaannya, kita kan di Indonesia, kayak zina. Hukum zina kan di Islam itu kalau dia udah nikah dirajam. Kalau dia belum nikah dicambuk 100 kali kemudian ditagrib, diasingkan selama 1 tahun. Itu kan hukum syariatnya gitu Ustaz. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan zina nggak ada begitu. Kalau kita gituin kitanya yang kena sanksi. Secara hukum, misalnya hukum tata negara misal gitu. Gimana Ustaz? Memang silakan pakai hukum yang ada di negara tersebut, tapi hukum syariat bukan berarti nggak berlaku. Di dunia nggak diterapkan, nanti di akhirat akan terjadi atau berlakunya. Orang berzina di akhirat dirajam dia. Kalau dulu di dunia dia belum dieksekusi, di akhirat dieksekusi nanti. Lebih berat mana, dunia apa akhirat? Di akhirat lebih berat. Itu begitu. Ya, jadi bukan berarti lepas, enggak. Tetap nanti terjadi fil akhirah. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.